Shalom Bapak Ibu, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa kabar? Puji nama Tuhan, di sore hari ini kita kembali berjumpa dalam program belajar bareng Tabernakel. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, mari terlebih dahulu kita bersama-sama berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan yang Kau beri kepada kami di sore hari ini untuk kami belajar dari firman-Mu. Bukalah hati kami, pikiran kami, dan mampukan kami Roh Kudus untuk memahami, untuk mengerti, dan untuk melakukan firman-Mu. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Kita sudah sampai di akhir-akhir ya dari episode belajar bareng Tabernakel, dan mungkin juga ini menjadi episode yang terakhir dan kita akan melanjutkan ke pembelajaran yang lain ya, topik-topik yang lain. Tapi nanti kita melihat ya selanjutnya seperti apa. Di episode 56 ini saya mengambil satu judul yaitu mengikuti contoh atau teladan dari Tuhan. Mengikuti contoh teladan dari Tuhan. Di episode yang ke-55 kemarin saya berbicara menjawab pertanyaan tentang pengangkatan, rapture. Bagaimana dalam kehidupan orang percaya kita melihat dalam firman Tuhan ada rapture, pengangkatan. Ini berawal dari pertanyaan Andreas Abidin. Pak Pendeta, saya belajar di dunia roh Yulia Vita. Ini salah satu channel bahwa syarat rapture atau pengangkatan kita sudah ada di level ruang Maha Kudus. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kemudian yang pertama saya mengambil satu ayat tentang pembelajaran kita. Dikatakan dalam Efesus 4 ayat 14, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Dalam arti kita harus berhati-hati, kita harus punya filter sendiri dalam kita menerima berbagai macam pengajaran di channel-channel YouTube Bapak Ibu Saudara sekalian, yang itu apa ya kalau saya katakan, apakah itu mengombang-ambingkan iman kita, membuat kita meragukan bahwa Yesus Kristus itulah satu-satunya juru selamat penebus kita, oleh darahnya, oleh korbannya kita diselamatkan, dijadikan milik kepunyaannya sendiri, dan lain sebagainya. Maka siapapun itu, channel apapun kita perlu kembali kepada firman Tuhan, bukan hanya mengambil mencuplik satu dua topik ayat, tetapi secara keseluruhan, apakah itu sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi dengan teguh berpegang pada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Berpegang teguh dalam kebenaran di dalam kasih. Dua hal yang menjadi acuan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kalau kita mendengar khotbah, podcast, kesaksian, renungan, dan lain sebagainya yang sangat banyak di YouTube, ya sangat banyak di kanal-kanal lain dan lain sebagainya. Mari kita punya dua filter setidaknya, yaitu apakah itu sesuai dengan kebenaran dan apakah itu membangun kita dalam kasih. Dalam arti tidak mudah menghakimi sesama, karena kita tahu kebenaran, jangan sampai kita justru menghakimi sesama. Saya lebih hebat dari kamu dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, tentang pengangkatan atau rapture, kita tentu kembali kepada firman Tuhan. Apa yang dikatakan oleh Alkitab. Misalnya di 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18, di sana ada yang dikatakan Rasul Paulus tentang pengangkatan. Dan ayat 17 misalnya, sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka. Ini orang yang meninggal dalam Kristus, dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Kata diangkat di sinilah yang menjadi satu pijakan bagi kita tentang rapture atau pengangkatan, bahwa akan ada saatnya mereka yang meninggal dalam Kristus dibangkitkan, kemudian akan diangkat bersama-sama dengan kita yang hidup, yang masih tinggal, menyongsong Tuhan di angkasa. Jadi kalau waktu pengangkatan itu kita masih hidup, kita akan bisa menyaksikan bagaimana orang meninggal itu bangkit kemudian diangkat ya
dijemput oleh Tuhan sama-sama di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Ini satu, kalau kita bayangkan pemandangan yang akan sangat luar biasa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Pengangkatan rapture diangkat dari kata harpazo, bisa diartikan ya direbut dengan paksa, merebut secara tiba-tiba dan tegas seperti seorang yang merampas karunia, rampasan hadiah untuk mengambil tindakan secara terbuka, yaitu tidak secara sembunyi-sembunyi atau diam-diam. Ya, jadi secara tiba-tiba dan tegas, tidak bisa nanti dulu ya, tetapi langsung. Nah, bahkan bahasanya juga dengan paksa. Kalau kita bayangkan Bapak Ibu misalnya tentang kejadian Elia ketika dia berjalan dengan Elisa, tiba-tiba ada kereta berapi dari surga menjemput Elia, dia diangkat ke surga. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kalau kita mengimani firman Tuhan, kalau kita mengimani Alkitab itu sebagai firman Tuhan, maka kita pun akan belajar percaya pada apa yang dikatakan firman Tuhan. Misalnya kisah Elia, dia diangkat ke surga. Kisah yang sangat jauh dari zaman kita sekarang, kalau kita pikir sekarang, wah pakai pesawat kan bisa dan lain sebagainya. Tapi zaman dulu Bapak Ibu jelaskan bagaimana ada kereta berapi yang itu menjemput Elia. Dan itu kalau dikatakan firman Tuhan, dicatat dalam Alkitab, maka itu adalah hal yang benar-benar terjadi. Maka satu titik kita dalam belajar firman Tuhan, kita percaya bahwa Alkitab itu firman Tuhan. Kita percaya bahwa Alkitab itu firman Tuhan yang tidak salah, namun dengan berbagai macam tafsiran. Ya, ada banyak orang yang menafsir. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, kita melihat pengangkatan ini terjadi di mana? Di angkasa. Tuhan sendiri yang menjemput anak-anaknya, bukan perwakilan. Ya, kalau kita menjemput anak bisa diwakili orang lain, tolong jemput anak saya. Ya, bahkan sekarang ada Grab, Gojek, Maxim, dan lain sebagainya. Kita bisa order untuk menjemput anak kita dan lain sebagainya. Tetapi ketika peristiwa pengangkatan ini, Tuhan sendiri yang menjemput anak-anaknya. Bapak Ibu saudara sekalian, dan siapa yang diangkat ya? Dikatakan orang percaya di dalam Kristus. Termasuk orang yang sudah meninggal di dalam Kristus. Bahkan dikatakan mereka lebih dulu bangkit, mereka mendahului kita dalam arti bersama-sama diangkat, tetapi bukan kita yang mendahului mereka. Mereka justru yang mendahului kita, mereka yang sudah meninggal di dalam Kristus. Intinya adalah bagaimana kita tetap percaya, tetap beriman di dalam Kristus sampai pada akhirnya. Maka kita akan mengalami hal ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi kalau saya katakan bahwa belajar tabernakel ini bukan soal level-levelan, siapa yang lebih hebat, lebih rohani, level ruang maha kudus, level ruang kudus, level halaman, level luar halaman, dan lain sebagainya. Tetapi bagaimana kita tetap berada di dalam Kristus sampai akhir hidup kita, atau sampai ia menjemput, mengangkat kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah yang kita pelajari. Jadi kalau kembali kepada pertanyaan tadi, dari Bapak ya, Bapak atau Saudara ya, Bapak ya, tentang syarat rapture kita sudah ada di level ruang Maha Kudus. Nah, ini kita jangan sampai kalau saya katakan ini kita belajar tabernakel hanya untuk menganggap ini merupakan level-levelan dalam kehidupan orang percaya. Ada orang yang levelnya grade A, ada yang grade B, ada yang ori, ada yang KW kalau barang itu ya. Tetapi bagaimana kita beriman di dalam Kristus dan mereka yang berada dalam Kristus sampai akhir, mereka akan mengalami rapture atau pengangkatan. Dan jangan sampai kita merasa lebih dari yang lain. Karena justru kalau kita merasa lebih rohani, lebih tinggi levelnya dari yang lain, kita bisa terjebak pada satu kesombongan rohani. Dan di firman Tuhan katakan Tuhan tidak suka orang congkak atau sombong. Tapi biarlah pemahaman kita, iman kita membuat kita lebih rendah hati, lebih mengasihi Tuhan dan sesama, dan justru tidak menghakimi orang lain. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, di waktu yang lalu kita belajar tentang menjawab pertanyaan tentang rapture ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di Rabu sebelumnya kita belajar tentang siap dipakai untuk kemuliaan Tuhan.
Kita berbicara tentang kayu penaga yang dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan, yang dipakai untuk bahan pembangunan alat-alat di ruang suci, ruang maha suci, ada yang disalut tembaga, ada yang disalut emas, yang di ruang suci dan maha suci disalut emas, yang di halaman disalut tembaga. Ini juga menunjukkan bagaimana kehidupan kita pun, serapuh apapun kita seperti kayu penaga, tapi ketika Tuhan bersama dengan kita diberi kelayakan dan kesempatan untuk dipakai melayani Tuhan di bidang apapun. Nah, karenanya jangan sampai kita kecil hati dan menganggap saya tidak bisa apa-apa, saya tidak mampu. Tetapi Tuhan yang memampukan kita, menyalut kita dengan anugerahnya. Saat ini kita masuk dalam satu tema mengikuti contoh atau teladan dari Tuhan. Mengikuti contoh atau teladan dari Tuhan. Ini kalau dihubungkan dengan tabernakel, Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah yang menjadi teladan atau contoh yang Tuhan berikan kepada Musa saat Musa berada di atas gunung bersama dengan Tuhan. Jadi kita melihat kembali saya menyampaikan ini merupakan satu perjalanan hidup kita sebagai orang percaya sekaligus ini merupakan gambaran karya Kristus yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kita orang yang tidak mengenal Kristus, yang memusuhi Allah dalam pikirannya, dikatakan Efesus, itu ibarat kita di luar halaman. Kemudian masuk pintu gerbang, Yesus adalah pintu, akulah pintu. Barang siapa mau kepada Bapa, dia harus lewat aku, itu ya kata Tuhan Yesus. Kemudian itu menunjukkan satu titik percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Kemudian masuk di halaman, di sana ada mezbah korban bakaran. Biasanya di sini dipersembahkan korban ketika orang beribadah, korban penebus salah, korban penghapus dosa. Dan ini juga menunjukkan karya Kristus sebagai korban satu kali untuk selama-lamanya menebus dosa umat manusia. Artinya ketika kita berdosa kita merujuk ya, merujuk kepada korban Kristus. Untuk apa? Pengampunan. Ya, maka dikatakan 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan barang siapa mengakui dosanya dia akan diampuni. Karena ada apa? Korban Kristus yang telah bercurah ya, korban Kristus yang telah menebus setiap kehidupan kita. Kolam pembasuhan menunjukkan pembaharuan kita sebagai manusia yang dulunya tidak mengenal Tuhan, sekarang mengenal Tuhan. Kemudian kita masuk pada satu sakramen baptisan air, menunjukkan tanda kita mau menanggalkan manusia lama, mengenakan manusia baru. Kemudian di pintu kemah, ini berbicara tentang bagaimana pentingnya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Maka ada tahapan dipenuhi Roh Kudus, dibaptis Roh Kudus. Itu yang menjadi juga tahapan kita jika kita masuk ke meja roti pertunjukan ke ruang suci. Di sana ada meja roti pertunjukan atau meja roti sajian, ada pelita emas atau kandil, ada mezbah dupa. Dan Bapak Ibu saudara sekalian, ini sekali lagi jangan sampai kita menganggap wah level-levelan kan ya. Tapi bagaimana kita terus meningkat, terus mau untuk diperbaharui hari lepas hari. Meja roti sajian menunjukkan kehidupan yang diwarnai, dipenuhi firman Tuhan. Roti makanan bagi tubuh jasmani, firman makanan bagi manusia batiniah kita. Pelita menunjukkan bagaimana hidup kita menjadi terang. Oleh siapa? Oleh kuasa Roh Kudus. Yang bisa juga dilambangkan air, bisa dilambangkan api. Ya, seperti pelita yang menyala terus. Maka kemudian di mezbah dupa, di sana itu melambangkan satu kehidupan doa penyembahan. Dupa itu harus terus dikatakan eh, terus naik ke hadirat Tuhan. Menunjukkan kehidupan kita, kehidupan doa kita bukan hanya waktu kita di gereja, tetapi juga ketika dalam kehidupan sehari-hari apapun yang kita lakukan itu merupakan satu kehidupan penyembahan kepada Tuhan. Pintu tirai menjadi pembatas antara ruang suci, ruangan maha suci. Hanya imam besar di masa itu yang bisa masuk ke dalamnya. Menunjukkan juga bagaimana kita tidak mampu hidup kudus, benar, secara sempurna di hadapan Tuhan oleh kebenaran kita. Tapi oleh korban Kristus, ketika Yesus disalib, pintu tirai bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, menunjukkan Yesus membuka jalan yang baru
dan dia membuka jalan yang baru untuk kita dapat sampai kepada Bapa. Jalannya adalah dia sendiri. Ketika kita percaya pada Yesus, maka kita akan dikatakan mengalami satu perjumpaan dengan Bapa di surga. Tabut perjanjian, kemuliaan Allah, hadirat Tuhan yang begitu tinggi, persekutuan Tuhan dengan manusia. Kerinduan Tuhan untuk bersama-sama dengan setiap kita. Kerinduan Tuhan untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Kerinduan Tuhan untuk kita bersekutu bersama dengan Dia sampai pada kekekalan. Itu hanya bisa terjadi ketika kita bersama dengan Yesus, beriman di dalam Yesus, yang itu menjadi satu pokok keselamatan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita berbicara tentang tema tadi, mengikuti contoh teladan yang Tuhan berikan, kemah suci merupakan dikatakan di Keluaran 25 ayat 9, menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotannya, demikianlah harus kamu membuatnya. Jadi Bapak Ibu ditunjukkan, ada contohnya, ada kalau mungkin istilahnya ya bagaimana malnya ya, kalau orang-orang arsitektur itu malnya ada sebagai contoh kemah suci. Bahkan kalau kita lihat di Wahyu ada bagaimana kemah suci itu digambarkan ya. Bukan hanya digambarkan tetapi memang benar-benar ada. Ya, kita misalnya lihat Bapak Ibu Saudara sekalian di Wahyu pasal 15 ayat 5, di sana dikatakan, kemudian daripada itu aku melihat orang membuka bait suci, dikatakan kemah kesaksian di sorga. Dan ketujuh malaikat dengan ketujuh malapetaka itu keluar dari bait suci, berpakaian lenan yang putih bersih dan berkilau-kilauan, dan di dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Dan satu dari keempat makhluk itu memberikan kepada ketujuh malaikat itu tujuh cawan dari emas yang penuh berisi murka Allah, yaitu Allah yang hidup sampai selama-lamanya. Dan bait suci itu dipenuhi asap karena kemuliaan Allah dan karena kuasanya. Dan seorang pun tidak dapat memasuki kemah suci itu sebelum berakhir ketujuh malapetaka dari ketujuh malaikat itu. Kalau kita lihat misalnya dalam terjemahan lama, di ayat yang kelima, dikatakan, kemudian daripada itu aku tampak rumah Allah, yaitu kemah kesaksian yang ada di surga itu terbuka. Kemudian kalau kita melihat di versi King James 15 ayat 5, and after that I looked and behold the temple of the tabernacle of the testimony in heaven was open. Jadi Bapak Ibu sekarang tentang tabernakel, kemah suci, kalau Tuhan katakan seperti contoh yang kutunjukkan di gunung, artinya Bapak Ibu, memang kemah suci, tabernakel, kemah kesaksian itu ada juga di surga kalau kita melihat dalam kitab Wahyu. Jadi bukan sekedar contoh yang dikarang, tetapi memang ada di sana. Dan nantinya ketika kita bersama-sama akan menghadap Tuhan, kita pun dapat melihat hal tersebut Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan kita melihat itu sebabnya dikatakan menurut apa yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotannya, demikianlah harus kamu membuatnya. Ayat 32, Kejadian 39 ayat 32. Di sini demikianlah diselesaikan segala pekerjaan melengkapi kemah suci, yakni kemah pertemuan itu. Orang Israel telah melakukannya tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah mereka melakukannya. Orang Israel dikatakan telah melakukannya tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah mereka melakukannya. Kalau kita baca dari pasal-pasal sebelumnya, bagaimana dikatakan setelah Bezaleel Aholiab memimpin para pekerja, mereka membuat berbagai macam barang, keperluan pernak-pernik dan lain sebagainya. Akhirnya di Keluaran pasal 39 dikatakan demikianlah diselesaikan segala pekerjaan melengkapi kemah suci, yakni kemah pertemuan. Orang Israel melakukannya tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah mereka melakukannya. Kalau kita lihat ini gambaran saja beberapa yang sudah kita pernah bahas, ini tentang ya berbagai macam tenda kain yang digunakan sebagai atap kemah, ya berlapis-lapis, Bapak Ibu Saudara sekalian, pernah kita bahas.
Kemudian ini juga gambaran saya ambil di internet bagaimana suasana di tabernakel, ada persembahan korban, ada para imam, ada domba yang dipersembahkan, dan lain sebagainya. Dan kita melihat di waktu malam ada tiang api yang itu kemudian menjadi satu nyala yang terang bagi bangsa Israel ketika mereka berpindah-pindah dan ketika mereka berkemah. Dan tidak lupa kalau kita baca di pasal-pasal keluaran tadi, bagaimana ada juga disebutkan tentang imam, pembuatan baju imam. Jadi selain peralatannya, juga para pelayan-pelayannya diperhatikan oleh Tuhan. Maka kita pun Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai para pelayan Tuhan, bukan sekedar kita melayani itu karena tugas dan lain sebagainya, tetapi memang karena kita mau memuliakan nama Tuhan dan kita bersyukur kepada Tuhan. Kita misalnya lihat ya Bapak Ibu, di Keluaran pasal yang ke-39 ayat 1, dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi dibuat merekalah pakaian jabatan yang dipakai apabila diselenggarakan kebaktian di tempat kudus, juga dibuat mereka pakaian-pakaian kudus untuk Harun seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dibuatnyalah baju efod dari emas, kain ungu tua dan kain ungu muda, kain kirmisi dan lenan halus yang dipintal benangnya dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi tidak sembarangan ya kalau di Perjanjian Lama tentang kekudusan, tentang bagaimana pakaian itu dibuat dan lain sebagainya. Kalau di Perjanjian Baru kita telah ditebus oleh darah Yesus, kita dijadikan milik kepunyaannya sendiri, artinya kita mau juga berikan yang terbaik dari anugerah yang Tuhan sudah berikan pada kita. Kalau kita diberikan talenta bermain musik, kita diberikan talenta main tamborin, kita diberikan talenta untuk menyanyi, untuk jadi WL singer, atau kita berdoa yang tidak kelihatan dan lain sebagainya. Mari persembahkan untuk Tuhan, bukan asal-asalan. Jangan sampai kita melayani tapi asal-asalan. Tapi kemarin kita belajar untuk mempersembahkan yang terbaik, ya. Jadi imam pun diperhatikan di sana pakaiannya, Bapak Ibu Saudara sekalian, dipakaikan pakaian yang khusus. Nah, maka kita harus menyadari bahwa kita, sekali lagi saya kutip di Efesus 2 ayat 10, kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersembahkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ada satu pekerjaan baik, entah itu pelayanan atau dalam kehidupan sehari-hari, Tuhan mau kita melakukannya. Tuhan mau kita hidup di dalamnya, dalam pekerjaan baik itu. Apapun yang Tuhan percayakan pada kita, pelayanan apapun, lakukanlah dengan yang terbaik dan hiduplah di dalamnya. Karena apa? Di 1 Korintus 3 ayat 13 dikatakan, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Akan ada ujian, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Nah, karenanya Bapak Ibu, kalau kita melayani, kita bekerja, kita melakukan berbagai macam hal, pasti akan ada ujiannya. Akan ada ujian. Emas itu harus ditempa dan lain sebagainya. Dan kita melihat Bapak Ibu Saudara sekalian dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, itulah yang dikatakan firman Tuhan. Bagaimana cara kita melewati itu semua? Ikutilah teladan Tuhan. Ya, tidak lain tidak bukan, ya kita harus ikuti contoh atau teladan yang Tuhan berikan. Dalam pembangunan tabernakel, Tuhan berikan contoh, Musa ikuti, bangsa Israel kemudian mengikuti. Dalam kehidupan kita sekarang sebagai orang percaya, teladan apa yang kita ikuti? Di 1 Petrus 2 ayat 21 dikatakan, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Teladannya siapa? Teladannya Tuhan Yesus. Tidak lain, tidak bukan. Kita bukan lagi berbicara sekedar tentang bangunan yang megah, berlapis emas, dan lain sebagainya, tetapi tentang Yesus yang tersalib, tentang Yesus yang mati, tentang Yesus yang menderita, tentang Yesus yang bangkit untuk kita sekalian. Di Paskah yang lalu, saya mengutip di 1 Korintus 15, semua sesuai dengan kitab suci. Dia hadir, dia mati, dia dikuburkan, dia bangkit, itu semua sesuai dengan kitab suci. Bagaimana kita meneladani Yesus? Ya teladani sesuai dengan kitab suci.
Artinya jadikan kitab suci ini sebagai satu, bukan sekedar buku yang kita baca seperti buku dongeng, tetapi penuntun hidup kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Maka kita pun akan mengalami apa yang dijanjikan oleh firman Tuhan. Karenanya Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah pelajaran tabernakel yang sudah kita pelajari sampai episode yang ke-56 ini menjadi satu teladan bagi kita. Kita melihat apa yang Yesus kerjakan dan kita mau untuk hidup di dalam pekerjaan baik yang sudah Tuhan persiapkan kepada kita dengan cara bagaimana meneladani jejak Yesus. Kalau dalam 1 Petrus 2 tadi dikatakan dia mengalami berbagai macam penderitaan. Ketika disakiti dia tidak membalas, ketika kemudian dirugikan dia tidak menuntut dan lain sebagainya. Bagi kita pun kita belajar tiap-tiap hari untuk semakin hari semakin rendah hati. Pelajaran tabernakel bukan membuat kita semakin sombong, tetapi semakin menyadari siapa kita dalam Tuhan dan kita tidak ada apa-apanya kalau tanpa Tuhan. Dan biarlah ini menjadi berkat untuk kita sekalian, Bapak Ibu Saudara sekalian, dan Tuhan Yesus yang memberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami baca, kami dengar, kami renungkan. Menolong kami Tuhan untuk mengikuti pola, teladan, contoh yang Kau berikan pada setiap kami. Untuk kami tidak hanya semau hati kami sendiri dalam mengikut Engkau, tapi kami mau mengiring Engkau sampai kepada akhirnya Tuhan. Meneladani Engkau, mengikuti jejak-Mu ya Tuhan. Engkau yang menolong setiap kami untuk hidup terus dalam kekuatan Engkau Tuhan, dalam anugerah-Mu ya Tuhan. Memberkati anak-anak-Mu yang sudah mendengar firman-Mu dimanapun kami berada, memampukan kami untuk hidup dalam kebenaran firman-Mu sampai akhir atau sampai Engkau menjemput setiap kehidupan kami. Kami bersyukur, ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara sekalian, Tuhan Yesus berkati. Amin.